Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore classmate, apa kabarnya sore hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya, amin. Oke, perkenalkan saya Habib Prastio yang akan memandu acara hari ini di 60 menit ke depan sampai dengan pukul 5 sore. Baik, luar biasa ya kita bisa ketemu lagi. Sebelumnya saya jelaskan dulu tentang kelas bersama. Apa itu kelas bersama? Kelas bersama merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat. Kelas bersama merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kelas bersama hadir sehingga para penyedekah dan para pencari ilmu dapat bertemu di ruang kelas tatap muka maupun virtual untuk belajar bersama. Kelas bersama menjadikan perpustakaan sebagai ruang utama berkumpulnya para penyedekah dan pencari ilmu dengan harapan perpustakaan dapat terus tumbuh menjadi tempat mencari ilmu. Tidak hanya dengan membaca koleksi yang ada, namun juga dapat memberikan ruang untuk belajar bersama. Oke. Selain itu kelas bersama juga selain kita bisa mendapatkan ilmu, kita juga memberikan ruang buat teman-teman classmate yang ingin berdonasi, buat sahabat-sahabat classmate di luar sana yang terkena dampak dari pandemi ini, classmate bisa mendonasikan rezekinya melalui kitabisa.com/kelas bersama bisa. Oke, itu dia perkenalan kelas bersama kita yang sudah kita nanti-nantikan ya. Baik, kelas bersama on the weekend ini di episode ke-74 Ngobrol Asik di Rumah Aja Sabtu 18 Juli 2020 akan mengangkat tema tema yang unik ya, Ayah Kardus. Pilihan aktivitas bareng anak di rumah. Baik, alhamdulillah narasumber sudah hadir. Sebelumnya saya bacakan dulu CV beliau. Teman-teman classmate pasti tahu ya. Beliau seorang praktisi industri kreatif, seorang komika juga. Teman-teman bisa cek tuh ya di YouTube ya. Dan founder komunitas Ayah Kardus. Beliau juga sudah lama berkecimpung ya di komunitas Kardus ini ya. Pengen tahu sih apa sih sebenarnya komunitas Ayah Kardus ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita panggilkan saja kepada Kang Lukman Bayhaki. Halo, Halo semuanya. apa kabarnya Kang Lukman? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak teman-teman yang sudah hadir nih Iya, dari banyak. seluruh penjuru Republik Indonesia. Ya, alhamdulillah. Mau disapa dulu teman-teman kita nih dari Lumajang, Iya, ada dari dari Kalimantan Tengah, dari Jakarta Tengah, Tanah Laut, Tanah Laut, eh, Tangsel. iya dari Bima hadir, Ibu Oh, dari Bima. Oh, Tiwidiati di Banjar, iya. Jambi. Wah, saya udah dipanggil tuh Mas Habib. Waalaikumsalam, Ibu Titi Wah, Ningsih. ya. Baik, Banyak ya. banyak nih ya. Oke, Kang Lukman, kita menghemat waktu nih biar nggak panjang-panjang kita perkenalannya. Mungkin kita langsung to the point aja. Mungkin teman-teman udah menunggu dari tadi. Kira-kira kita mau ngomongin apa ya, Kang Lukman ya? Sebenarnya ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di kelas bersama ini karena ini Mas Roland mengundang saya dan memberi kesempatan untuk bisa ngobrol di sini. Sebenarnya saya tersanjung banget karena ketika saya lihat kelas bersama pemateri-pemateri lain tuh pakar-pakar semua. Sedangkan saya ngomongin kardus nih, buat apa nih kardus? Bener, pakardus. Iya, yang lainnya ada pakar holistik apa gitu. Nah, saya mudah-mudahan berkenan nih ngomonginnya tentang kardus aja gitu. Ya, Nah, nggak usah berat ya. ya perkenalkan saya Lukman, saya seorang ayah beranak dua, anak saya dua, dan saat ini sebelum pandemi saya memang di rumah terus sih. Jadi mulai tahun 2008 itu saya udah nggak ngantor, artinya kantornya di rumah dan bergerak di industri kreatif di periklanan ya. Jadi kebanyakan syuting-syuting atau bikin-bikin
campaign-campaign, bikin branding gitu-gitu, saya lakukan itu di rumah. Jadi saya punya tim. Kalau ada pekerjaan baru kita ngumpul. Jadi dibilang work from home itu sudah berapa tuh dari 2008 sampai 2015, 7 tahun ya. 7 tahun ya. Work from home itu 7 tahun sebenarnya. Jadi sudah ketika ada pandemi ini orang kenapa ikut-ikutan ya gitu. Kenapa jadi banyak yang work from home gitu. Nah, Alkisah. Saya itu sebenarnya tertarik di dunia anak-anak gitu ya. Di dunia anak-anak itu udah lama, semenjak kuliah ya. Saya kuliah tuh tugas akhir saya itu desain urban playground untuk anak-anak di kota besar. Itu tugas akhir waktu saya zaman kuliah tuh. Jadi emang sama dunia anak-anak. Alhamdulillah dapat A waktu itu. Nah, terus keponakan saya ada 24. Jadi saya keluarga besar. Ya. Saya banyak. Kakak saya ada 8, adik saya 1, saya menikah paling akhir. Jadi ponakan saya itu 24 tuh saya benar-benar jadi om paling akhir nikah gitu. Jadi kebetulan soal anak-anak itu jadi karena saya om ya, om paling kecil gitu. Jadi memang dekat sama dunia anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya jadi karena nikahnya paling akhir waktu itu, kalau ada arisan saya paling yang lainnya ngurusin urusan yang berat-berat, saya ngurusin anak-anaknya di belakang gitu. Bagian pengasuh ya? Iya, bagian pengasuh anak-anak di belakang. Terus setiap ada yang lain ngurusin budget, ngurusin apa seragam, saya ngurusin hari ini gamenya apa Lukman gitu, game buat anak-anak itu aja terbiasa gitu lah. Sampai akhirnya saya punya anak sendiri ya. Punya anak sendiri dengan pernikahan tanggal 2019 saya menikah, lalu punya anak. Nah, sampai suatu saat saya itu pindah dari Jakarta ke Tangerang Selatan di Pondok Cabe. Ada yang daerah Pondok Cabe, nanti kita bisa kopdar. Nah, di Pondok Cabe itu agak malas keluar. Artinya kalau di Jakarta kan dulu mainnya kalau nggak ke taman, ke mall gitu ya, ke mall paling sering lah. Nah, ini di rumah aja ini ngapain gitu. Akhirnya ya sering berkreasi di rumah. Nah, kalau paling sering dijumpain di rumah itu kardus, ya udah. Akhirnya saya bikin mainan aja dari kardus itu. Mainan dari kardus sama seperti ayah bunda pada umumnya, karena bangga dengan karyanya, saya posting tuh di sosial media. Ini kalau mau saya share screen gimana ya? Ada gambarnya sebenarnya yang bisa saya share. Application window. Langsung dipilih layarnya. Oke, sambil jalan lah ya, sambil saya cari ini, nggak ketemu soalnya. Nah, saya di rumah itu main kardus tuh, karena saya posting di sosial media. Nah, itu ternyata sosial media itu sangat menyenangkan ya, karena dengan sosial media akhirnya saya bertemu dengan teman-teman sefrekuensi. Akhirnya banyak yang saya kasih hashtag waktu itu prakarya minggu ini. Jadi hampir tiap minggu ternyata saya bikin prakarya dari kardus itu. Kurang kerjaan ya. Ngoprek kardus setiap weekend sampai ada orang yang ajarin dong gitu kan. Ajarin dong, terus udah gitu mau dong mainannya gitu-gitu. Ini saya pengen nunjukin sebenarnya, tapi nggak ketemu caranya. Nah, terus akhirnya saya bikin, terus di rumah, masih di rumah gitu ya. Tapi ada satu orang nih yang bener-bener pengen minta diajarin. Saya bilang kalau mau diajarin datang aja ke rumah gitu kan. Cuman yang minta ini ibu-ibu gitu. Ibu-ibu kan kalau datang ke rumah nggak enak gitu ya kalau sendirian. Boleh nggak saya kumpulin teman-teman gitu kan. Dan terkumpul itu saya pikir cuma 1-2 orang, ternyata 40 orang. Wah. Jadi seminar ya. Saya jadi bingung juga ini. 40 orang ya.
40 keluarga lah ya, karena Betul, kan betul. ini buat keluarga gitu. Iya, betul. Saya akhirnya bingung tuh harus digimanain. Akhirnya ya udah saya bikin kelas lah ya. Akhirnya kelas itu 2 hari sampai 2 hari loh. Karena 1 hari nggak cukup untuk ngomong dan ngajarin. Karena rumahnya kan kecil ya. Nah, rumahnya kecil, jadi terpaksa harus 2 hari. Waktu itu saya sampai minjem rumah kakak karena rumah saya kecil banget. Minjem rumah kakak juga masih nggak cukup. Jadi 2 hari. Nah, di 2 hari itu tantangan sebenarnya. Karena saya nggak pernah sebelumnya berada di kelas gitu. Maksudnya saya berdiri di depan terus ada bapak ibu yang dengerin saya itu nggak pernah. Seumur-umur waktu stand up sih pernah ya, tapi kan itu bukan ngajarin ya. Kalau stand up itu kan saya kebanyakan ngecengin ya kalau stand up. Iya. Kalau ini kan saya nggak boleh ngecengin mereka gitu. Harus ngajarin gitu. Ya. Aduh gimana gitu kan, deg-degan juga gitu. Nah, sampai suatu saat yang datang itu kebanyakan anak dan ayah dan bunda. Artinya ayah, ibu, dan anak. Ada yang anaknya 2, ada yang anaknya 3. Dan ketika mereka masuk, ada hal yang mereka salah tangkep. Jadi ketika diundang tuh mungkin informasinya kurang detail. Ya. Jadi menyangka ini adalah acara untuk anak-anak. Jadi mereka cuma nitip anak, terus pengennya langsung keluar, langsung pulang. Ya anaknya dititipin gitu. Waduh gitu kan, dengar-dengar gitu nggak bisa ini. Maksudnya aku juga bukan penitipan anak gitu. Iya betul. Nah akhirnya saya seberanikan diri putar otak lah gimana caranya supaya mereka stay. Akhirnya saya menemukan yang namanya filosofi kardus. Oke. Nah di situ tuh saya menemukan wah ini harus bikin apa namanya storytelling nih, bikin storytelling supaya mereka harus stay ini, karena kalau enggak bisa-bisa saya jadi penitipan anak gitu. Saat itu juga saya berpikir keras, agak ngarang juga, akhirnya bikin filosofi kardus. Apa yang saya alami, saya share ke mereka. Jadi saya bilang bahwa semua orang tua itu mirip sama kardus, Mas Habib. Orang tua tuh mirip sama kardus. Kenapa saya bilang mirip sama kardus? Karena kalau kardus misalnya kardus minuman ringan atau kardus mie instan atau kardus alat elektronik, itu tugasnya apa? Untuk tugas kardus itu untuk melindungi kan? Melindungi. Nah, jadi begitu misalnya ada TV dari pabrik, supaya nggak mungkin kan TV-nya dimasukin ke truk langsung, dibungkus pakai kardus. Kalau kebentur, yang penyok duluan, kardusnya. Kalau kehujanan, yang basah duluan, kardusnya. Nah, orang tua juga kayak gitu ternyata. Orang tua sama anak itu, begitu anak lahir, kita yang melindungi mereka. Kalau anak sakit, kita lebih sakit, lebih sedih. Betul. Ya kan? Kalau misalnya anak malu, kita lebih malu. Kalau anak sedih, kita lebih sedih. Ternyata mirip gitu tugas kardus sama orang tua. Masuk. Ya kan? Sampai suatu saat nih isinya ini kebeli sama orang ya, kayak TV misalnya elektronik, TV-nya dibeli sama orang. Sama juga suatu saat anak kita bakal kebeli sama orang, bakal menemukan jati dirinya, bakal menjadi diri sendiri, bakal mandiri. Nah, itu kardus harus siap ditinggal sama mereka. Orang tua juga begitu. Harus siap ditinggal sama anaknya. Dan kardus itu cuman jadi di pojokan aja lah gitu, ditinggal di rumah gitu. Nah, orang tua juga harus siap itu. Tapi jangan khawatir, kalau seandainya kita mengisi waktu semasa kita bersama-sama anak-anak kita, sejauh apapun jarak antara kita dan anak kita di luar negeri, kita di Indonesia, di desa, anak kita di ada entah berantah, sama dengan kardus tadi. Kita sebut merek misalnya, kardus Samsung, di TV-nya ada di mana, tetap namanya kardus Samsung, tetap ada bonding. Nah, gitu. Atau merek yang lain, misalnya Toshiba, kardusnya Toshiba, TV-nya Toshiba, gak bakal masuk kalau diisi TV lain. Nah, kita orang tua juga harus begitu. Sejauh apapun, kita tetap harus ada bonding. Ya, bonding itu dibangunnya ya kedekatan. Dibangunnya kapan? Saat ini saya bilang gitu. Saat ini ketika Bapak masih ada kesempatan nemenin anak-anak main, itu langsung rokok pada dimatiin. Yang tadinya Bapak
langsung tergugah deh. Yang udah terlanjur Luar gila biasa. langsung yang ibu-ibu yang tadinya bapaknya udah terlanjur keluar, ibunya langsung manggil, papa masuk, pokoknya masuk gitu, pokoknya nggak mau gitu. Dan alhamdulillah itu 2 hari full orang tuanya ada di dalam semua. Oke. Itulah awal mula saya merasa bahwa kardus ini sesuatu gitu ya. Kardus ini sesuatu, dan ketika saya main sama mereka ternyata memang benar. Ketika kan ada 20 pasang hari pertama itu ada 20 keluarga ya. Saya bisa ngelihat, saya cerita bahwa ini based on true story, bahwa saya itu melakukan ini hanya sharing apa yang saya lakukan, bukan berarti saya jago bikin kardus, bukan, tapi ini saya share apa yang saya rasakan ketika saya main kardus di rumah gitu ya. Ternyata main kardus itu ada 2 hal, teknis dan non teknis gitu kan. Secara teknis itu kardus itu ada 4 langkah nih sebenarnya membuat kardus itu. Pertama, memotong. Kedua, melipat. Keempat, menempel. Ketiga, menempel. Keempat, mewarna. Nah, ini juga ada filosofinya ternyata. Pertama, memotong. Memotong itu kan pakai cutter ya. Nah, ketika pakai, kedengaran saya suara Mas? Kedengaran. Nah, suaranya mute. Nah, ketika memotong kan pakai cutter. Nah, itu orang tua harus hadir karena kan masih kecil, anak-anak kan harus didampingi ketika memotong tuh. Kedua, melipat. Nah, ketika melipat biarkan anak berkreasi. Melipat anak, orang tua boleh jaga jarak. Ya. Yang ketiga, menempel. Menempel saya sengaja menggunakan lem tembak nih. Oke. Ini kan panas ya. Orang tua hadir lagi. Hadir lagi menemani mereka karena biar aman ya. Yang terakhir, mewarna, biarkan anak meledakkan daya kreasinya. Jadi filosofinya seperti itu. Jadi orang tua tuh kadang dekat, kadang jaga jarak, kadang juga harus memberi wejangan, kadang juga membebaskan anak berkreasi. Betul. Itu secara teknis ya. Secara secara mental ternyata ketika saya bikin kardus itu kita saling mengenal. Oke. Anak saya tentu mengenal saya karena ternyata bokap nggak sabaran nih, ini ngajarin gue, ternyata galak nih gitu kan. Malah kelihatan aslinya ya malah. Iya, karena bikin kardus, saya nggak lupa durasi saya bikin kardus tuh 4 jam. 4 jam itu kan, 4 jam kalau saya ya. Nah di workshop itu saya pangkas jadi 1,5 jam sampai 2 jam. Paling cepat 1,5 jam. Walaupun dicepet-cepetin nggak bisa lebih dari 1,5 jam biasanya, karena kan interaksinya itu anak sama orang tua gitu kan lama gitu. Nah itu saya lebih kenal sama anak saya anak saya lebih kenal yang saya, dan lebih penting orang tua kenal sama dirinya sendiri. Ternyata gue tipe orang tua yang seperti ini ya, gitu. Ternyata gue orangnya gini-gini amat ya, gitu kalau sama anak ya, gitu. Ternyata gue ternyata gue nggak sabar pengen cepat-cepat megang gadget lagi. Jadi banyak orang tua yang bilang anak-anak main gadget, ternyata ketika main kardus tuh orang tuanya justru yang nggak sabar megang kantong dulu, pengen ngecek sosial media. Yang gue pikirin itu, yang saya pikirin gini, itu bagaimana ya cara menyampaikan ketika baru pertama kali mereka tuh dihadapkan dengan cerita tentang kardus gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi ketika orang tuh udah mau meninggalkan dan mau ditinggalkan buat diasuh ya sama Kang Lukman tadi ya. Memikirkan idenya itu loh, itu tiba-tiba atau gimana gitu? Tiba-tiba karena langsung teng gitu. Itu asli teng. Jadi survival mungkin ya Mas, survival ini betul. Survival strategi menyelamatkan diri. Karena kalau mereka sepi, saya harus ngasuh anak-anak, dan kelas saya jadi sepi, saya harus ngelemin 20 orang anak gitu. Itu pusing gitu. Istri saya panik, sama ada satu lagi teman saya yang mengorganize acara itu juga panik. Ini orang-orang pada mau pulang semua, itu panik semua. Jadi ya tiba-tiba aja gitu, saya harus menyelamatkan itu gitu. Dan sini nak, ini anak saya.
Lah, Wah, gimana ini main kardus kita ya nanti ya? ya. Itu ya Mas Dede langsung, ya mungkin karena terbiasa lah ya, karena di iklan itu kan kalau bikin cerita kan saya juga copywriter awalnya, copywriter di dunia iklan. Sama di stand up kan juga improvisasinya tinggi untuk bisa menghandle audiens gitu ya. Jadi antara membuat cerita sama handle audiens. Sama nih harus sedih nih, kalau nggak sedih, kalau nggak nancep orang kabur harus yang kena banget gitu. Nah, gitu. Berarti pengalaman itu dipakai berarti ya? Ya, memang banyak yang apa namanya dari masa lalu saya memang based on true story semua lah ini, gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih sampai akhirnya. Nah, itu baru satu hal aja ya ketika saya di sosmed. Ada lagi sebenarnya yang apa? Istilahnya saya ditelepon besok bisa ketemu apa enggak gitu sama orang saya nggak kenal. Kenal sih sebenarnya, teman-teman kantor saya lama, ada yang mau saya kenalin gitu. Nah, dia nelpon saya minta bakal diketemuin sama orang, ternyata dia itu punya perusahaan packaging kardus paling besar se-Indonesia se-Indonesia kalau nggak salah. Jadi Samsung apa segala macam itu di packingnya sama dia gitu. Ini bukan iklan ya Samsungnya, tapi kebetulan aja TV kita itu dibikinnya sama dia. Dan itu limbah kardusnya banyak. Ya udah, saya disuruh ngehandle limbah kardus yang ada di dia itu. Dan itu ya lumayan tantangan juga. Dapat berapa truk? Bukan truk lagi itu Mas, gudang gede banget. Cuman waktu itu sama kaget juga itu pokoknya intinya dari kardus ini dari saya sama anak main kardus ini jadi kemana-mana gitulah. Itu lama juga follow up-nya sampai mau diapain ya. Akhirnya jalan walaupun nggak bareng sih, cuman ya intinya peluang itu ada ternyata di perkardusan ini gitu. Di perkardusan ini ada. Dan ini saya belum berhasil sharing screen, saudara-saudara. Atau mungkin dikirim ke Mas Roland mungkin, nanti biar Mas Roland yang men-share. Bisa ya? Ya sambil ngobrol saya share coba ke Mas Roland. Ini soalnya ada gambar-gambarnya di sana, jadi oh iya. Jadi tadi sampai mana? Oh ya, ada yang ngajakin kerjasama, ada yang dokumen. Sampai akhirnya saya bikin workshop di mana-mana, hampir tiap minggu tuh. Hampir setiap minggu saya bikin workshop. Jadi ada restoran yang manggil, restorannya biar rame nih, karena keluarga kan kalau misalnya acara anak muda doang yang datang anak muda, nah yang untuk keluarga nih biar yang datang bapak sama ibunya gimana ya, akhirnya saya yang dipakai prakardus gitu. Terus kalau nggak sekolahan, saya paling banyak itu 4 kelas itu, jadi di lapangan basket gitu bikin prakarya itu sama orang tuanya. Itu bener-bener pengalaman yang benar-benar saya sebelumnya tuh nggak ada gitu. Belajarnya di mana juga nggak ada, improvisasi aja gitu, ngajarin bapak dan orang tua bikin kardus gitu. Lalu ada juga kan banyak perusahaan, hampir semua perusahaan ada kardusnya ya. Iya, betul. Nah, ada juga perusahaan yang tolong bikinin kita acara yang datang ibu-ibu sama anaknya, nanti kardusnya pakai produk kita. Oke. Ya, ininya pakai produknya pakai kardus kita gitu. Kayak apa tuh contohnya tuh? Boleh nyebutin merek nih. Jadi nggak waktu itu Blibli. Iya, Blibli. Boleh lah, boleh. Iya, nggak apa-apa lah ya. Blibli kan kalau ngirim kan bungkusnya pakai kardus kan, kardus kan. Nah, terus saya ngasih ngasih penawaran ke mereka, mau nggak bikin prakarya yang
mereknya itu, merek Blibli itu akan ada di rumah seorang ibu yang bakal bertahan sampai bertahun-tahun gitu. Jadi istilahnya masukin kardus biasanya kan bikin kalau habis ngirim kardusnya kan langsung dibuang. Iya, betul. Nah, ini saya bikin supaya kardusnya itu jadi sesuatu yang bakal disimpan sampai anaknya gede. Akhirnya saya bikin lampu. Lampu yang gimana caranya Blibli-nya itu ngadep depan jadi lampu yang ada di kamar anaknya, kan itu jadi awet di situ, kecuali yang dibuang. Tapi kan ini lampu dan saya kasih lampu fitting dan saya kasih kabelnya dan segala macam, ya akhirnya bertahan di rumah dia. Wah, seneng dia pakai gitu. Terus waktu itu juga kayak gimana sih bentuknya? Masih ada nggak bentuknya kayak Pak? bentuk yang sebenarnya di foto ya, karena yang di Blibli itu sebentar, saya minta tolong Ibu Bunda ambil lampu yang di atas, mungkin di kamar anak-anak. Ini kamar dia, anak di kamar saya juga pakai ini, pakai lampu ini. Jadi lampu kardus. Jadi semuanya based on true story semua lah. Based on true story semua. Artinya kalau ada yang nanya ini belajarnya nyari sumbernya di mana, saya suka bingung karena ini semuanya based on true story gitu. Anak-anak mau bikin apa, saya bikinin. Mau bikin apa, saya bikinin gitu. Itu tergantung kreativitasnya berarti Kang Lukman dong berarti. Iya, keterpaksaan soalnya kardus kan murah. Iya. Memang di luar sana kan banyak yang pakai daur ulang gitu lah Kang Lukman ya, biasa bahan ulang gitu ya. Sini aja udah. Oh iya. Ini salah satunya nih, lampu. Ini dari kardus, tapi yang bukan yang dari itu ya, yang nggak ada mereknya ini, karena ada mereknya dipakai sama. Nah, ini kan lampu. Matanya ya. Kalau di ruangan gelap ya menyinari seluruh ruangan, tapi kayak lampu tidur. Ya betul. Dimatiin, ini dimatiin juga bener. Udah matiin. Ya. Nah, tuh. Wow, cantik ya. Bagus. Nah, itu sih salah satu tantangan-tantangan yang ketika dihadapi. Akhirnya saya ya udahlah diseriusin, akhirnya bikin website namanya prakardus.com. Prakardus.com. Saya juga sempat bikin komunitas sebenarnya Ayah Kardus. Ayah Kardus itu sebenarnya untuk menampung orang-orang yang sampai sekarang masih banyak. Ini di komen juga pasti ada aja yang menginginkan untuk ajarin dong gitu kan, pasti ada gitu. Nah, banyak loh udah ada minta kontaknya loh. Makanya itu selalu ada lah, setiap saya posting ini pasti ada aja yang minta ajarin dong. Nah, saya pengennya kan, saya juga suatu saat kan kreativitas terbatas. Nah, ini ada orang tua yang bisa jadi satu gitu. Oh, gue punya karya ini, dan filosofinya itu yang sebenarnya dipegang sih, Mas Habib. Filosofi yang tadi bahwa bonding itu penting untuk masa depan anak, bahwa teori bahwa kelekatan anak dan orang tua ini bakal berimbas nanti ketika dewasa, itu sih yang sebenarnya menjadi concern saya sih sebenarnya gitu. Tapi saat ini komunitas Ayah Kardus masih eksis ya? Ya bisa dibilang vakum. Cuman ada aja orang yang posting di Twitter pakai hashtag Ayah Kardus gitu. Cuman saya sendiri vakum, maksudnya nggak ada kumpulan, nggak ada apa, cuman kontak-kontak aja teman-teman, gimana mana ini. Soalnya saya lebih fokus ke prakardusnya ya, bukan ke karena itu tadi demand semakin banyak ya, perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah gitu, terus jualan juga. Ini yang salah satu produknya nih kayak gini. Itu bahan mentahnya ya? Iya, ini akhirnya dibuat karena nggak semua punya kardus, maksudnya dalam artian ada kardus kualitas itu. Kalau saya mau pakai, awalnya saya pakai kardus bekas, sampai akhirnya saya ngumpulin. Nah, udah keluar nih. Bisa ke bawah lagi terus. Nah, itu nah ini dari yang tadi ya, based on true story. Itu karya minggu ini tuh.
karya anak saya nih, stop di sini nih. Anak saya dari 2015 sampai 2018 itu kepake. Jadi tiap minggu dia mainin. Ini yang paling kiri tuh. 2015 ini topeng-topeng yang dibuat di rumah itu senapan. Ini prakarya minggu inilah, ini setiap minggu yang tadi saya ceritain ini waktu itu belum jadi prakardus. Selanjutnya nah, the power of social media. Jadi ini dia nih. Ini yang jadi tergeraknya di sini nih. Ya, saya cuma posting, orang pasti ada aja yang nanyain. Sampai suatu saat ada satu orang yang nantangin itu tadi. Kalau saya kumpulin mau nggak? Ya mau. Kirain 2-3 orang. Maunya 40 orang. 40 orang. Iya, gitu. Dan itu saya nggak nyangka gitu. Power of social media, makanya gunakan media sosial media sebijak-bijaknya, nggak usah yang aneh-aneh. Kita posting yang kita sefrekuensi. Yang lebih bermanfaat ya. Di bawahnya, saya menemukan bahwa sosial media itu tempat kita menemukan orang yang frekuensinya sama. Makanya kalau ada orang yang misalnya berdebat di sosial media itu menurut saya nggak kayak gini kan? Frekuensinya nggak dipertahankan gitu. Harusnya sosial media itu tempat kita menemukan orang yang frekuensinya sama. Kayak sekarang kan? Ini kan kita berkumpul di frekuensi yang sama gitu. Harusnya yang seperti ini maka akan melahirkan manfaat baru. Tapi kalau yang frekuensinya nggak sama, ya udah tinggalin aja. Iya betul. Gitu. Tadi sosial media, terus akhirnya selanjutnya workshop prakardus. Ini workshop pertama yang 40 orang. Padahal berbayar loh. Padahal ini workshop ini berbayar. Jadi ketika teman saya nawarin, ya udah saya kumpulin teman-teman saya itu, tapi bayar ya karena kardusnya kan gue harus sediain. Mereka tetap ya oke gitu. Waktu itu bayar satu orang 140 apa 180 ya? 170. 170. Ya. Nah itu yang datang sebanyak itu. Selanjutnya coba. Ya. Slide selanjutnya. Nah itu saya bertemu ibu. Itu. Setiap datang kayak gitu, ramai gitu. Iya. Dan itu hampir setiap minggu ya. Hampir setiap minggu saya mendapat undangan ini gitu. Maksudnya tiba-tiba ditaruh isi di tempat saya dong. Yang undang antara yang punya tempat atau yang punya komunitas atau satu lagi sekolahan yang artinya anak-anaknya sudah ada. Kayak ngulang cerita yang tadi nggak apa-apa ya, sekarang ada gambarnya. Lebih jelas. Jadi mentang-mentang saya tukang cerita, jangan-jangan tadi cuma cerita doang, enggak, ini ada real gitu ya. Enggak, ya. Nah, dari workshop ini lahir filosofi kardus tuh yang selanjutnya yang tadi saya ceritain, yang sebenarnya bermuncul dari lubuk hati karena kepanikan, karena survival harus menyelamatkan. Itu akhirnya, lahirlah filosofi kardus ini. Dan ini juga di sosial media tuh. Ini bukan karya saya, ini orang-orang yang ngumpul nih, ini ayah kardus cuma ngumpul sekali doang, habis itu udah nggak pernah lagi. Tapi masih banyak aja yang ngirim dari mana-mana, ini saya bikin kardus, terus tag terima kasih ayah kardus, inspirasinya kayak gitu-gitulah. Jadi tapi ini nggak melulu ayah ya, nggak melulu ayah ya. Sebenarnya orang tua, targetnya kan orang tua sebenarnya. Tapi karena saya memegang based on true story, karena saya ayah, ya saya mewakili apa yang ada di kepala ayah. Istri saya datang, ya istri saya ya nambahin di sebelah saya biasanya ikut ngomong gitu. Iya betul. Iya makanya tadi saya mau tanya kenapa ayah aja gitu, kan ibunya juga masuk. Ya, karena based on true story. Karena itu jawabannya, karena true story. Kalau saya ibu nanti saya tahu gitu. Ibu-ibu itu ternyata sukanya begini, belum tentu. Saya nggak tahu ibu-ibu sukanya apa. Tapi satu lagi nih Mas. Mungkin nanya gitu ya. Filosofi ayah kardus itu lahir dari mana? Itu saya ingat-ingat. Jadi coba ini semuanya yang lihat video ini coba ingat-ingat. Ketika kecil atau ketika sekecil mungkin yang pernah diingat, coba ingat apa yang diingat dari
ayah. Apa yang diingat dari orang tua? Hampir semuanya jawabannya sama. Yang diingat adalah hal yang dilakukan bersama-sama. Bukan barang yang dibelikan, bukan mainan yang diberikan, bukan diajak kemana, tapi hal yang dilakukan bersama-sama. Itu yang tergambar jelas sama kita ketika masa kanak-kanak. Ya kayak gitu juga nggak Mas Habib? Iya dong. Diingat pasti bukan mainan yang kita berikan, tapi prosesnya. Nah, di Prakardus juga begitu. Jadi kita itu nggak ngasih mainan ke mereka, tapi memberikan waktu. Jadi waktunya kita bungkus lewat Prakardus. Jadi Prakardus itu sebenarnya membungkus momentum, bukan mainannya. Mainannya mungkin kardus di mana-mana ada. Aja. Mainannya biasa aja. Biasa nih momen prosesnya itu ya. Ya cuman ketika prosesnya itu dengan segala macam yang tadi kita omongin, ada menempel, warna, belum marah-marahnya, belum bosennya, itu yang bakal kita ingat sampai gede. Dan itu nggak bisa kita ulang gitu. Nah, Prakardus spiritnya di situ. Makanya kita main sama-sama. Prakardus ini bukan main sendiri, tapi main sama-sama gitu. Spiritnya tuh main sama-sama Prakardus ini. Bahkan ini ya, sengaja saya kalau beli ini, kalau misalnya ada yang beli ini, belakangnya ada instruksi, tapi cuma ada link. Tuh. Link doang. Saya tidak menyertakan instruksi di sini. Supaya apa? Supaya anaknya minjem handphone ayahnya ketika main. Oke. menyita ya, bukan meminjam lagi, menyita ya. Jadi handphonenya terpaksa dipinjam sama anaknya. Tapi instruksinya ada di linknya di internet itu gitu. Jadi orang selain paperless handphonenya terpaksa disita untuk dipakai sejenak bermain bersama gitu. Nah, kita main sama-sama. Slide selanjutnya mana ya? Oh, udah selesai. Masih bisa? Habis ya Mas Roland ya? Apa masih ada? Masih cuma 2 lembar lagi sih. 2 lembar lagi ya. Jadi yang selembar tadi nyeritain yang kerjasama tadi, beberapa brand dan sekolah yang sudah pernah kerjasama sama Prakardus. Yang terakhir tentang websitenya. Di website tuh lengkap sih, prakardus.com. Ada video, ada apa namanya? Itu Prakardus itu juga dari temen loh. Jadi bukan saya yang ngasih. Itu ada orang yang apa namanya benar-benar mikirin gitu karena tertarik banget. Makanya ya ini sebenarnya based on true story yang benar-benar kalau disuruh itu nemu nama gimana caranya ya nggak tahu, waktu itu begitu gitu. Idenya tiba-tiba begitu gitu. Orang-orang tiba-tiba begitu. Prakardus itu pertama prakarya dari kardus ya. Gampangnya begitu, tapi Prakardus itu sebenarnya itu kan sebelum kardus. Jadi Prakardus is an idea gitu. Sebelum kardus itu ada nah ini beberapa ini main sama-sama. Ada beberapa brand main sama-sama dan yang terakhir website. Itu. Nah, ini prakardus.com ya. Berarti teman-teman bisa mengakses ya ini ya? Ya, bisa diakses sih. Gitu. Cuman saat ini memang karena WFA dan anak-anak bersekolah di rumah ini workshop kita tiadakan. Workshop kita tiadakan, akhirnya undangan-undangan beberapa ya terpaksa kita pending dan kita ya nggak tahu lah mungkin sampai kapan, tapi ya produknya ada di sana dan Allah bermanfaat. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan atau gimana? Baik, ini kalau dari teman classmate sih ada aja nih yang banyak bertanya nih. Kita buka pertanyaan ya. Boleh. Ada yang mau ditanyakan nih dari mana? Saya boleh nggak sambil bikin? Gimana? Menjawab pertanyaan saya sambil bikin. Jadi kita langsung sambil praktek ya. Kalau praktek jadi kayak hening gitu kan. Nah, saya sambil jawab gitu. Bisa kok. Gitu. Jadi Kang Lukman sambil bekerja sambil menjawab pertanyaan lah gitu ya. Kalau praktek kan hening ya, cuma nonton doang kan nggak enak. Baik.
Gitu. Silakan Kang Roland, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman classmate bisa ditampilkan atau saya intip aja. Eh, Saya intip ini ada pertanyaan dari Eti Kuswandara Darini ya. Halo Bu Eti, Bunda Eti, boleh minta kontaknya Pak Lukman Behaki? Nah, itu. Prolat atau gimana? Di website sebenarnya udah lengkap sih. Oh, oke. Nanti bisa main di Prakardus aja, prakardus.com ya. Atau lukmanbehaki.com? lukmanbehaki.com juga ada. Oke. Gitu ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan lanjutannya. Di sekolah ada program 3R. Nah, solusinya sepertinya Pak Lukman sampaikan. Bagaimana cara merecycle kardus di rumah siswa menjadi barang yang bermanfaat. Mohon diberikan contohnya. Tadi contohnya sudah banyak tadi fotonya. Di foto-foto ada. Ini foto-foto ada. Oke. Ini. Bikin kotak pensil. Ini Pegasus nih. Namanya poni ya. Kuda poni. Kuda poni, betul. Little Pony, My Little Pony ya. Atau enggak, ini adalah karya dari siswa. Oke. Jadi siswa ketika saya waktu itu bikin waktu itu ya, bikin tas berbentuk buaya, si anaknya katanya nggak mau kalau buaya serem, akhirnya dia bikin dia bikin kuda poni. Dan ketika ini bikin kotak pensil, akhirnya ya bikin kuda poni karena itu demand-nya anak-anak, ternyata cewek tuh suka kuda poni. Ini bisa buat tempat pensil ya. Wih, keren. Nah, juga ada ini buat jam. Jadi ada mesin jamnya di sini. Tapi ini jamnya baru jadi. Oke. Nah, unik. Kardus apa aja yang bisa kardus apa aja yang bisa dimanfaatkan nih Pak Lukman? Nah, itu yang tadi kita bicarakan ya tadi ya. Nggak semua kardus apa? Semua kardus? Semuanya bisa. Semua kardus bisa. Cuman untuk saya kan ketika saya awalnya memakai kardus yang ada di rumah bekas gitu ya. Tapi ketika permintaan sudah minta 100 orang, 200 orang, saya mencari kardus dengan kualitas yang sama. Jadi yang satu nanti dapat kardus, misalnya kardus Aqua sama kardus Indomie itu kan beda. Yang satu lebih tahan air, yang satu enggak, itu kan beda. Kardus ini beda. Nanti pesertanya merasa tidak adil. Akhirnya saya adalah perusahaan tadi yang menyediakan yang lembaran gitu, jadi kita ngasihnya lembaran udah kayak gini. Oke, bikin kotak-kotak itu udah tinggal digunakan ya. Justru ini lebih mempermudah ya Kang Lukman ya. Ya, jadi saya memang sengaja tidak mengangkat isu ramah lingkungan karena memang terlalu berat itu buat saya, tapi saya lebih ke bondingnya. Oke. Bonding ke anak itu yang lebih saya utamakan gitu. Jadi ketika memakai kardus itu kedekatan sama orang tua itu lebih sebagai alternatif untuk mendekatkan anak dan orang tua. Oke. Gitu. Jadi yang dikejar memang bondingnya ya dibandingkan dengan alatnya ya gitu kan. Ya, alatnya harus pakai kertas lain nggak apa-apa ya, kayak kertas daur ulang itu sebenarnya bisa ya sebenarnya. Ya kita sebut aja misalnya kardus Indomie, kardus TV, kardus aja bisa. Cuman kayak ada beberapa kardus yang terlalu tebal, kardus komputer itu tebal, jadi anak-anak susah mengguntingnya gitu. Oke. Kayak gitu ya, tergantung. Ini tadi pertanyaannya dari Mbak Eni Prima ya, apakah ya kardus ada alamatnya untuk bisa di-share ke orang tua? Tadi sudah ya? Prakardus.com tadi. Oke, prakardus.com tadi aja. Oke. Ya. Ada lagi Mas Roland? Dari classmate banyak banget nih pertanyaannya. Kayaknya pertanyaannya minta kontak aja nih. Sebenarnya di prakardus.com itu saya membagikan pola gratis sih di sana, tapi ini lagi di maintain, jadi ininya lagi ditutup linknya. Tapi mungkin minggu depan udah ada lagi. Jadi pola gratis. Depan di itunya nanti ada pola gratis. Jadi saya bagikan pola di rumah. Nanti pakai kardus apa aja bisa. Tapi kalau yang misalnya pengen yang pengen yang udah jadi ya ini tinggal dicopot-copot aja. Oke. Ini saya sambil bikin ya. Ada lagi ini dari Pak Adi Setiawati. Pak Adi apa Ibu ya? Ibu Adi Setiawati ya.
Ya, Bagaimana bagaimana menciptakan kreativitas yang super kreatif pada mereka yang berkebutuhan khusus nih, Kang Lukman? ini ya balik lagi karena saya based on true story, Ya. mungkin jawaban saya akan tidak akurat. Tapi kalau saya juga pernah sih datang. Jadi waktu itu di mana ya? Jadi ada peserta itu udah dewasa, udah umur 20 lagi, 20 gitu. Mungkin saya berpikir dia memang ada berkebutuhan khusus gitu ya. Tapi waktu itu pernah sih mereka itu justru lebih fokus. Tapi saya nggak tahu ya, saya bukan pakar di sana, tapi pengalaman saya aja ketika anak-anak itu bermain kardus, dia lebih fokus sih, lebih fokus untuk kan ada 4 langkah tuh, memotong, melipat, menempel, dan mewarna. Memotong, melipat, habis melipat, menempel, mewarna. Itu nanti anak-anak juga kecenderungannya beda-beda tuh. Ada yang ketika memotong dia sangat intens gitu ya. Wah, dia berkreasi, bahkan yang di luar pola dia lakukan. Saya minta bikin burung, dia bikin pesawat. Saya minta bikin pesawat, dia bikin apa. Ada yang kayak gitu. Ada yang memotongnya males. Tapi ternyata dia suka warna. Ada yang lebih suka menempel. Jadi ternyata itu kecenderungan anak-anak beda. Mungkin ketika menggunting, dia mungkin senang bertemu dengan cutter, bertemu dengan gunting gitu ya. Tapi ketika mewarna dia kurang suka. Ada yang ketika mewarna dia membebaskan diri, ada yang hati-hati gitu. Macam-macam sih ya ketemu orang. Jadi emang setiap pertemuannya memang Kang Lukman selalu menanyakan dulu ya, siapa sih ini nanti pasiennya gitu ya. Biar bisa disesuaikan atau gimana? Enggak. Saya anggap semuanya sama karena ada orang tuanya kan. Oke, betul. Mendampingi itu. Mendampingi. Kecuali kalau saya dititipin, nah itu saya harus tahu. Saya menghindari dititipin gitu. Oke. Mungkin kalau yang berkebutuhan khusus bisa mungkin dengan pendampingnya, pengawasnya atau orang tuanya yang mungkin sudah lebih paham gitu ya mungkin ya. Iya. Oke, ada lagi dari Bu Siti Romilah. Bagaimana cara yang membuat mainan kardus untuk anak TK, Pak? Terima kasih. Cara mudah. Peserta termuda Prakardus yang pernah ngikut Prakardus itu peserta termudanya 3 tahun. Waduh, 3 tahun ya. Saya sudah panitia udah bilang bahwa ini nih untuk orang gede, tapi dia tetap datang. Karena mungkin dia justru pengen balik lagi, pengen bonding time-nya, bukan pengen mainannya. Endingnya sih nggak jadi ya, endingnya nggak selesai gitu. Ketika workshop selesai, dia nggak menyelesaikan si ibu tadi yang bawa anak, tapi dia happy karena anaknya tahu kardus, anaknya tahu ini, jadi rame, terus udah gitu ketemu sama media baru kan, media kardus, terus jadi di rumah juga jadi pengen main kardus lagi gitu. Jadi termuda. Lagi bikin apa sih? Kok kayaknya sudah terbentuk tuh ya? Bikin apa tuh? Rencana bikin apa tuh? Ini tas. Oke, mau bikin tas. Dan peserta tertua 23 tahun. Wow. Anaknya apa orang tuanya itu? Dia datang sendiri. Oh, datang sendiri. Ya, 23 tahun dia datang sendiri. Saya juga terus terang ya, saya Mas siapa ya waktu itu ya? Saya terus terang akhirnya minta maaf ke dia. Karena saya berpikir dia berkebutuhan khusus loh. Oh ya. Karena kan 23 tahun kan datang gitu. Ternyata enggak. Ternyata memang dia senang sama kegiatan kardus. Ada juga mahasiswa. Jadi saya serba tidak merencanakan semuanya. Ini ada pengalaman-pengalaman datang yang lucu-lucu gitu. Ya ini makanya komunitas berbasis true story. semuanya mendatang mendadak gitu ya, tapi malah menjadi pengalaman yang luar biasa ya Kang Lukman ya. Saya tidak pernah merencanakan, artinya saya tidak pernah ini konsepnya begini di awal itu enggak, tapi begitu di lapangan ternyata begitu ya, perbanyak gitu. Saya sharing artinya gitu. Jadi saya nemu, saya sharing. Jadi waktu pertama itu baru misalnya nemu tentang filosofi kardus tuh hari pertama tuh. Nanti workshop kedua saya cerita itu, terus ketemu yang 4 langkah tadi Mas.
Heeh. Itu bukan hari pertama nemunya, di hari keberapa gitu. Oke. Terus nemu lagi tentang apalagi ya, tentang bahwa anak-anak itu bisa punya Oh, ide tentang unicorn iya. tadi itu di hari keberapa Heeh. gitu. Jadi Unicorn ya. yang tadinya saya mau bikin buaya, dianya nggak mau karena takut ya akhirnya jadi unicorn gitu di hari keberapa Mhm. gitu. Dan itu saya Oke. selalu share di hari berikutnya. Mhm. Karena Dan itu itu menurut saya dikumpulkan menjadi sebuah cerita ya. bukan menjadi cerita yang ya yang menjadi brandnya Heeh. Ayah kardus. ya, Prakardus brand ya. Oke. gitu. Karena saya nggak berani kan apa namanya istilahnya ya kayak tadi ngomongin bonding gitu kan mungkin ada yang lebih besar ya. Cuman yang saya alami itu ketika 4 jam bikin Hmm. kardus itu banyak banget ternyata yang dari sebelnya, dari Iya. anak itu ketika kena lem kan panas ya. Lem kayak gini kan panas. Ketika kena lem itu paniknya itu kayak gimana? Ternyata ada anak yang panik, ada yang nangis, ada yang nggak apa-apa, ada loh. Anak umur 6 tahun ketika kena lem itu ada juga yang nangis, ada juga Oke. yang nangis tapi nggak mau pulang, nggak mau selesaikan dulu baru pulang gitu. Iya Kayak kan gitu. lem itu kan panas banget ya, soalnya dia kan ini ya, Iya, pakai tapi ya listrik. gitu. Nah, itu justru banyak yang nanya, kenapa sih pakai cutter, kenapa sih pakai lem tembak? Justru di situ kalau nggak saya kasih cutter, nanti orang tua jadi nggak ngawasin. Betul. Sebenarnya itu yang dicari ya. Orang Iya, tua mendampingi, nanti kalau yang bagian-bagian yang ringan melepas gitu. tapi kan Baik. mendidik anak juga begitu ya. Ketika Oke. ada saatnya kita harus ada di samping mereka, ada saatnya biarkan mereka berkreasi sendiri gitu. Ada saatnya mereka suatu saat benar-benar lepas. Ketika mewarna kan anak-anak benar-benar lepas tuh. Iya. Suatu saat juga anak-anak kita juga harus benar-benar kita lepas pilihan dia mau jadi apa gitu kan. Oke. Itu dari kardus jadi kemana-mana ya. Ada lagi Mas Roland yang mau ditanyakan dari teman-teman classmate? Untuk Ini karya. kayak udah mau jadi ya tuh ya. Iya. Tinggal pasang talinya ya. Ya. Nah makanya tadi kemarin sebenarnya Mas Roland sempat ada tutorial bikin karena keterbatasan layar kan dan saya nggak bisa mengoperasikan jadi kalau misalnya ini bentuknya tutorial agak susah diikuti Ya. karena layarnya Betul. gitu ya saya terpaksa hanya praktek saja sambil menjawab pertanyaan. Oke. Nah ini sudah jadi tasnya ya. Oke. Nah, Tunggu. jadi oh itu tas ini ya, tas belakang ya? Tunggu, ini ada Oh, ininya. oh iya. Nanti ada hiasannya sebentar saya. Itu mungkin ada yang mau ditanyain dari Mas Habib. Kalau aku nih biasanya bikin gini, gunting-gunting yang sudah berpola gitu loh, yang kepalanya kotak itu apa sih namanya? Apa ya? Kayak boneka-boneka kecil tapi pakai kardus gitu loh, Kang Lukman. Biasa ada Naruto, ada kertas-kertas yang kepalanya kotak itu loh. Itu kemarin itu waktu anak saya. Lego. Bukan, kalau Lego kan pakai yang itu ya. Kalau ini pakai kok biasanya Funko. Oh, tahu saya. Saya kardus doang tadi. Pokoknya dia udah berpola, nanti kalau terus kita cutter sendiri, nanti dilipat kan. Kalau lipatannya itu biasanya sudah ada lem-lemnya, tinggal dibentuk gitu. Terus sampai dijual sama anak saya tuh kalau bikin gituan. Tapi ini Iya. di sekolah dia waktu acara apa namanya kelas market namanya itu. Iya. Ini juga anak saya ya berimbasnya ke anak juga ya. Jadi ketika betul. waktu itu saya keluar kota, anak saya waktu itu pengen main ular tangga gitu. Tapi kan belum beli. Nah, akhirnya dia bikin, jadi dia pakai kardus digambarin sendiri. Ada fotonya agak susah, jadi digambarin, jadi ular tangganya bikin sendiri. Oke. Artinya Ini ada lagi pertanyaan kan? Kalau mana ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara mengetahui atau menggali bahwa kita atau ayah memiliki sesuatu yang hebat dan tersembunyi?
Wah, ini pertanyaan psikolog ini. Kalau menurut Kang Lukman apa nih? Kalau menurut Kang Lukman nih? Kalau gimana ya? Ya mungkin sering-sering main petak umpet kali ya, biar nggak sembunyi ya. Ya mungkin di situ ya. Kalau bagaimana caranya kita menemukan hebat ya, kehebatan kan skill itu kan karena diulang-ulang gitu ya. Apapun kan pasti Bapak juga pasti yang bertanya tadi siapa ya? Pak. Di kantornya kan juga pasti hebat lah. Semua Bapak itu di kantornya pasti hebat lah. Karena kan sudah diulang-ulang gitu kan. Semua yang diulang-ulang pasti juga bisa jadi hebat. Soalnya seperti saya bilang tadi, ketika ditanya apakah saya ahli kardus, enggak. Apakah saya hebat di dunia kardus, ya enggak. Cuman saya based on story aja gitu. Bisa karena biasa, weh, bunuh hantu. Oh, the owl ya, the owl. Ya, owl. Nah, terus, itu banget tuh nonton tuh filmnya itu kocak gitu deh, selalu sial deh. The owl. Kenapa? Bagaimana menemukan yang tersembunyi itu kayaknya pertanyaan. Kalau itu ketemu sebenarnya ya semua manusia di dunia bahagia sih. Kalau menemukan sesuatu yang karena kan menurut saya gitu ya, balik lagi ketika kita menemukan, saya kan seneng ngerjain ini ya, sebenarnya bukan tersembunyi, saya seneng ngerjain ini diulang-ulang, ya udah akhirnya ketemu gitu. Jadi kerja sesuatu yang seneng aja, yang seneng, dan kalau bisa buat orang lain gitu, kayak saya kan ke anak saya gitu. Kalau senang ke diri sendiri biasanya tuh ya apa namanya, nanti ada aja lah yang dirugikan. Misalnya saya senang sepeda nih, istri saya setuju gitu kan, ya kan jadi bedrock nih. Tapi kalau saya senang untuk anak saya, ya istri saya pasti setuju gitu kan. Oke. Itu keterpaksaan. Enggak, dicari sampai nggak terpaksa. Dicari sampai bikin kardus itu kan nggak terpaksa gitu. Iya. Gitu. Oke, Kang Lukman dipresentasikan dulu apa yang dibuat. Kayak seru banget itu. Ya, jadi dari lembaran tadi itu ini jadi Oke. Ini bisa benar-benar bisa dibuat jadi tas sih. Jadi bisa ini dibuka. Oh, itu ngikatnya ke belakang ya. Oke. Bisa buat tempat buku. Oke. Sip. Ih, bagusnya. Balik lagi ada yang nanya, ini kalau kehujanan nggak apa-apa, gimana? Ya kalau kehujanan ya basah. Iya, kalau kehujanan basah ya. Kalau kehujanan ya basah, namanya juga kardus, cuman kan balik lagi bukan itu yang kita ini kan, di prosesnya kan yang kita angkat. Iya, betul. Gitu. Tinggal satu lagi sayapnya tuh. Tinggal satu lagi ya tangannya ya. Mana ya sayapnya tadi ya? Hilang. Gak apa-apa, berarti yang satu lagi ke belakang tangannya. Jadi iya, benar. Dan dari satu pola bisa jadi dua ini. Ini pesawat. Itu pesawat ya. Ya ini polanya sama, dari kertasnya sama. Betul. Ini kalau dilihat kan ini pantat ininya, saya belakangnya ini kan sebenarnya alisnya itu. Oke. Jadi kreativitasnya langsung ketemu di situ ya. Iya. Itu juga itu kadang nanya ke anak-anak mau bikin apa kayak gitu-gitulah. Based on true story sama sering-sering mendengar aja kali ya tipsnya ya. Betul. Jadi, kita langsung closing statement ya, Kang Lukman nih. Soalnya udah tinggal 1 menit lagi. Iya. Closing statement Kang Lukman ya. Oke. Ya jadi buat ayah bunda di rumah yang punya anak-anak yang masih kecil ya, manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan anak-anak, karena kita nggak pernah tahu nanti tahu-tahu udah SMP, tahu-tahu udah SMA, tahu-tahu udah kuliah, nanti udah tahu-tahu udah ninggalin rumah, itu udah nggak bisa kita ulang lagi waktunya. Manfaatin dengan sebaik-baiknya dan bungkus itu menjadi satu momen yang bakal dikenang sampai anak-anak gede nanti gitu. Oke. Dengan kardus bisa, dengan yang lain juga bisa.
Oke, luar biasa hari ini. Saya kira tuh saya mau bikin kertas apa gitu, kita bikin prakarya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti Ya. lain kesempatan ya, Kang Lukman ya, kita mungkin ada waktu yang agak panjang, mungkin bisa teman-teman kita bisa siapkan ya, mungkin dari di jauh-jauh hari kita siapkan apa-apa gitu ya, Iya Kang betul. Lukman bisa ya. Karena saya nggak tahu juga di rumah ada apa enggak kan kalau dadakan begini. Ya betul betul. Jadi jangan dadakan nanti sebelum acara siapin ini gitu mungkin bisa ya Kang Betul, Lukman. betul, Oke, betul. terima kasih Kang Lukman, teman-teman Sama, kelas. Terima kasih, kita beri aplaus dulu buat Kang Lukman. Ini tadi lagi. closing statement-nya maunya stand up comedy dong sedikit. Aduh. Oke, baik. Terima kasih ya Kang Lukman ya. Ya, 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 Oke, ya, kita ya. ketemu lagi Sama-sama. di acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman classmate, manfaatkan waktu bersama anak karena waktu tak bisa diulang. Oke, bisa memanfaatkan kardus dan lainnya sebenarnya bisa gitu ya. Untuk lebih mendekatkan kita kepada anak-anak kita nanti di masa depannya. Oke, baiknya sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share, dan juga klik lonceng di YouTube-nya sebagai pengingat video diskusi selanjutnya yang update dari kelas bersama. Dan jangan lupa teman-teman classmate juga nanti bisa berdonasi di kelas di kitabisa.com di kelas bersama Wisa. Baik, sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Saya Habib Prasetyo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.